Gimana Dito tadi masak? Enak. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Tapi kamu kan jago masak kan di rumah? Alhamdulillah teh, bisa masak nggak jago. Tapi Bisa. udah pernah coba masak itu nggak kayak laksa kayak gitu-gitu yang heboh gitu? Belum yang aneh-aneh, makanya nih kayaknya harus langsung coba Iya ya? tuh ya, black garlic. Iya kayak tadi makannya enak banget loh. Nggak percaya makanan saya sama Dito enak. Sini, sini. Iya. Sini. Kamu percaya nggak makanan aku tadi sama Dito enak banget? Iya, percaya. Enak nih buktinya. Manis nggak? Mas udang ya. Waktu iklannya nggak cukup untuk kita menghilangkan bau udang ini. Untuk yang punya tips bagaimana cara menghilangkan bau amis di tangan, silakan tweet ya ke @sarasan_net. Bener. Nanti dapat hadiah, yaitu sekilo udang. Katanya untuk menghilangkan bau udang, kita harus cuci tangan pakai Jeruk. atau Limun. cuci tangan pakai ikan mas. Ya, makin bah. Jadi bau ikan mas, udah nggak bau Oh, iya udang bener. lagi, tapi tetap amis. Aku nanti malam habis ini udah nge-MC. Bau banget. Aku harus cuci tangan habis ini. Oke, tamuku berikutnya. Ada siapa tamuku yang berikutnya? Ini kece banget, tapi kecean teteh tetap. Kamu bohong. Kamu tuh ngomong kecean teteh karena ini ya? Enggak dong. Karena kita senasi bau udang ya? Senasi bau udang. Ada Gita Gutawa di sini. Apa takut? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat, insya Allah sehat. Semakin cantik, semakin Aduh, bersinar. amin. Masa kita ini silakan duduk aja. Kenapa kamu harus begini ya? Aku tuh takut kamu kebawaan It's itu. okay Kamu kok. biasa masak nggak sih? Hah? Kamu jago masak nggak sih? Aduh, enggak, walaupun aku tinggal sendiri aku nggak bisa masaknya, paling masak-masak mie instan. Tuh kan kamu tinggal Ih, sendiri. gampang-gampang. Kan nggak mungkin tiap hari makan mie instan dong. Masak apa gitu? Lihat kan tadi tuh gampang banget loh. Iya, paling aku masak pasta. Oh, iya, Gitu ya, yang- sejenisnya nasi goreng. Ya, nggak Iya, mungkin iya. aku masak laksa gitu, susah Iya, banget. tapi tadi tinggal set Iya, bisa gitu ya. Waktu kemarin tuh katanya kamu habis dari Paris. Paris sih. Iya, bener ya, habis dari Perancis Iya, ya. jadi aku memang kemarin tuh sempat lagi ada project film, tapi sebenarnya ini film-film short film, terus yang bikin tuh temanku gerakan independen sih, tapi Oke. kebetulan disupport sama UNESCO juga. Oh wow, gitu. keren banget. Dan syutingnya di sana terus? Syutingnya di Paris dan di London. Di Paris dan di London, hebat banget. Iya. Ini didukung sama UNESCO, tapi ini film untuk di Indonesia tentang... Jadi nanti Boleh tahu distribusinya nggak sih? Katanya mesti boleh rahasia sih. apa gitu, Ya, udah tak boleh. Aku juga belum tanya sebenarnya sama sutradara. Kebetulan sutradaranya temanku. Tapi ini sebenarnya sih lebih film independen sih gitu. Jadi nanti juga keluarnya lebih distribusinya lebih online dan juga untuk festival-festival Oh, oke. film gitu. Gimana rasanya ikutan main film? Betah Udah nggak? lama sih nggak. Dulu aku pernah main film sih kebetulan satu. Terus satu lagi animasi. Ya. Tapi betah nggak kamu ikut terlibat dalam film gitu? Aku ngerasa soalnya aku juga suka sama storyline-nya sih di sini. Oke. Dan di sini kebetulan nih lagi hari batik. Aku di situ ceritanya lagi jadi desainer batik sebenarnya. Oh. Makanya aku pakai batik-batik di filmnya gitu. Oh gitu, jadi desainer batik Jadi yang aku ceritanya desainer batik luar di sana. Terus ya ini filmnya pokoknya tentang mengejar mimpi, tentang mencapai cita-cita gitu dan nggak boleh takut-takut untuk mencari jalannya ke sana gitu. Kalau menurut dirimu tantangan terbesar dalam satu produksi film itu apa? Aduh, iya, aku kan sebenarnya memang passionnya musik sih gitu, Iya. bukan acting. Tapi ya aku seneng aja kalau misalnya apa ya, memerankan sebuah karakter gitu. Itu menurut aku sesuatu yang baru, sesuatu yang challenging dan aku bisa banyak belajar juga gitu. Dan ya di sana juga aku kebetulan pertama kalinya juga kerjasama sama, apa ya istilahnya, masa aku bilang ya kerjasama sama orang luar, orang bule. Kebetulan juga kayak DOP-nya, kameramennya, Orang asing, terus orang sana soundnya semua orang ya? asing semua Oh. gitu. Jadi itu pertama kalinya juga sih gitu. Tapi ya seru banget karena timnya juga sangat welcoming banget Oke. gitu. Terus kebetulan papa kesana juga nemenin aku. Oh, papa nemenin? Ya kebetulan papa lagi main-main ke sana karena kebetulan kan aku juga udah kelar kuliahnya. Ya masih nunggu nilai sih, tapi ya lagi mau for good istilahnya. Jadi Oke, udah oke. ngepak-ngepak, papa ngebantuin terus kalian nemenin aku syuting ke Paris juga Menyenangkan gitu. sekali walaupun papanya sibuk masih ada waktu ya kan? Iya, gitu. jadi di sana dia bantuin aku kayak ya gitulah, kayak nemenin udah kayak asisten. Tuh Dito, nanti kalau misalnya suatu hari Nggak punya nih. anak, anaknya mesti keluar negeri. Ayo nih. Iya
untuk syuting atau mungkin bermusik juga, Iya, kamu benar. harus menemani Harus Dito nemenin ya, masih belajar bahasa Perancis. Kalau misalnya anaknya ke Perancis, kamu udah bisa belum? Apa, Selama bahasa di sana, Perancis? Kan harus dikit-dikit ngomong sama. Udah gitu. Iya, Wih. iya. Aku tuh nggak bisa bahasa Perancis, cuman muka aku tuh belagu banget. Jadi kalau ada orang Perancis ngomongnya tuh harus kayak gitu. Wewe, komisi komisa. Komisa apa? Awe, komisi komisa, gitu doang. Aduh, iya. Iya harus pede gitu Iya, ya. harus mau nggak mau gitu lah. Iya, nggak apa-apa kayak Dito juga ya kan Dito. Yes, Kita kan of dalam course. berbahasa asing, walaupun kadang-kadang kedengarannya nggak pas gitu ya Dito ya. Learning by doing. Iya, learning by doing gitu. Terus kan nulis di Instagram yang akhirnya kita berpikir maksudnya apa ya Dito ya. Tapi nggak apa-apa kan namanya belajar, Belajar. ya. Dito ada yang mau ditanyain nggak ke Gita mumpung di sini sesama musisi? Enggak sih Teh, cuman aku kagum sama Gita tuh sempat main bareng sama dia kan. Iya. Di albumnya itu dia ngerjain semua sendiri dan kan ya dia anak dari musisi besar, Iya. Mas Erwin. Cuman kok bisa nggak terpengaruh maunya sendiri gitu. Itu aku mau tanya kayak kenapa milih ya udah mau karya sendiri nggak mau minta bantuan. Yang nggak dikit-dikit Waduh. papa gitu-gitu ya. Iya, benar-benar mandiri banget. Kenapa gitu? Coba gitu. Iya, jadi memang untuk album terakhirku udah keluar sebenarnya 1,5 tahun yang lalu. Itu memang aku nge-produce sendiri, challenge lah, ini challenge. Tapi memang kalau papa sih sebenarnya kemarin tuh lebih sebagai mentor memang. Dan papa juga ngebebasin aku untuk berproses sendiri gitu. Karena aku sama papa juga ngerasa aku harus berkembang terus, harus lebih mandiri gitu dan menemukan jati diri sendiri. Karena kan kalau dari dulu emang sejak pertama kali aku keluar sebagai penyanyi udah pasti tantangan terbesar aku dan orang tuh otomatis pasti mikir ini gara-gara anak Erwin Gutawa Iya benar, nih. itu kayak Gitu, gitu udah banget. pasti Pasti nih. ada suatu kayak gitu. beban juga kita harus ada Iya membuktikan gitu. ya. Jadi aku rasa ya memang dari dulu tuh aku selalu mencoba untuk menjawab tantangan itu sih Iya, gitu. iya, Dan iya. kali ini juga papa ngebantu, ya bantu sebagai mentor tapi membebaskan aku juga untuk ya kamu harus lebih berani gitu. Nah, sih. memang jadi orang tua tuh harus penting kayak gitu gitu ya. Kita mesti Iya. berani Ngelepas, iya, ngelepasin anaknya. Aku juga waktu denger dia kan kamu udah di sini kan? Iya. Setahun Iya, lebih kemarin. itu kan yang kita ngomongin. Aku juga yang gila kagum sekali dalam usia muda masih bener-bener yang ngerjain ini sendiri, memilih Konsepnya luar biasa. orang-orang yang terlibat gitu ya. Iya. Tapi sekarang aku ada Harus beberapa nyoba. pertanyaan nih. Jika aku ya, kita kasih countdown-nya 60 detik ya, Dito ya, Oke, di timer siap. ya, Dito 60 ya. detik. Kita dengar jawaban-jawabannya. Aduh. Kita pengen kenal Gita Gutawa selain sebagai musisi, kita bisa ngebayangin dia sebagai apa lagi. Kalau dikasih kesempatan untuk hidup di Kutub Utara, mau ngapain? Hipotermia aku ada ada lirik kayak gitu. Yang pasti mau ngangkatin badan ya. Iya. Kalau dikasih keahlian khusus, memasak atau berkebun? Memasak sih. Kalau dapat tawaran main film lagi, peran apa yang kamu inginkan? Mau yang lebih challenging, peran yang marah-marah kali. Selama ini kayak selalu jadi good girl terus. Melo gitu Iya, ya. melo. Kalau tersesat, siapa yang pertama kali kamu hubungi? Mama. Kalau dipilih sebagai menteri, mau jadi menteri apa? Ya sekarang udah nggak ada kementerian ya, tapi dulu sebenarnya aku mau cita-cita ekonomi kreatif sih. Ekonomi kreatif, Iya. oke. Jika diberi kesempatan untuk liburan selama 6 bulan, mau kemana? Harus 6 6 bulan lama ya? ya, 6 Lama bulan banget. lama banget, nggak boleh kerja loh. Ya Sama balik sekali. London lagi deh. Balik ke London, tapi nggak boleh bikin musik loh. Sehat ya, istirahat banget ya. Iya. Kalau dikasih kesempatan untuk duet, pengen sama siapa? Duet. Kalau di Indonesia Tulus siapa lagi yang fans banget? Tulus Indonesia. Kalau, aduh, ini pertanyaan terakhir penting banget untuk Penting. ditanya. Tolong. Ya? Tolong banget. Pertanyaan terakhir ya? Iya, ini Dito penting, tahu Teh. kan pertanyaannya? Tahu. Enggak. Ah, Dito yang tanya pertanyaannya. Oke, jika kamu besok menikah, pria mana yang kamu pilih? Besok Untung semua waktunya udah habis. Enggak, tetap harus dijawab. Karena acaranya namanya Sarasehan dan Sarasehan bilang harus jawab. Kalau tiba-tiba semua perempuan, besok semua perempuan di Iya. dunia harus menikah. Benar. Harus menikah. Kamu akan memilih siapa? Aduh, coba aku punya pacar gampang, aku tinggal bilang pacar. Makanya. Aduh. Curhat. Curhat nggak punya pacar. Enggak. Siapa ya? Aktor Hollywood juga boleh. Sebut. Atau Tulus aja jadi sekalian duet, sekalian nikah. Biasanya Iya. kayak gitu-gitu langsung jadi hits loh albumnya, singlenya, ya kan? Bener Teh. Iya benar. Nikah sama, aduh susah sih, masalahnya nikah sih ini tanyanya. Itu kan komitmen serius. Asik. Tahu nggak? Serius Iya, banget. Kalau baru nikah nih. Iya dia baru nikah. Enggak, dia dari kemarin gak serius, cengenges. Gimana sih? Berarti kalau misalnya besok semua perempuan harus menikah, yang gak menikah ditangkap, berarti dia akan masuk penjara ya. Karena dia Belum masih siap, bingung. belum siap. Belum siap ya, belum siap menikah. Gak apa-apa, berkarya terus.
Kalau tersesat, orang pertama yang dihubungi adalah mama. Iya Jadi, dong. walaupun tinggal sendiri, walaupun Iya. pas lagi jauh, telepon mama itu bisa berapa kali dalam sehari? Oh, kita FaceTime sih biasanya itu ya berapa ya? Sehari lebih dari 2-3 Enggak kali? sih, biasanya paling sehari sekali atau 2 hari sekali sebenarnya. Gitu. Jadi kalau sampai tersesat, Iya, tapi mama tuh kalau misalnya aku nggak jawab WhatsApp-nya atau apa itu, jadi pasti langsung panik. Pokoknya kayak 5 jam aku nggak balas aja, dia bisa tiba-tiba hampir ngubungin temen aku di sana nyariin aku di mana. tapi 5 jam itu masih sabar loh. Aku kalau Rajata nggak jawab 5 menit, Marah-marah. nggak jauh 5 menit, aku bisa langsung kalau dia lagi sama ayah aku hubungin. Rajata ada di mana? Kenapa dia tidak menjawab aku? Dan Worry. besoknya aku tanya, Rajat, kenapa ibu telepon nggak dijawab-jawab? Abang nggak mikir ibu udah kangen dan dia suka melihat ini ibu lebay. 5 jam tuh masih oke sih, masih oke. Tapi apalagi anaknya Ya, soalnya kan beda perempuan waktu cantik. juga di sana. Oh iya, Ya, oh iya ini kalau lagi masalahnya itu jauh di luar kan jauh. ya. Oke, jangan kemana-mana, kita masih ngobrol di sini, masih dengan si Kece Gita Gutawa dan nanti ada tamu-tamu yang lain. Ini mereka semua anak-anak berbakat. Berbakat Yes. banget ya. Bikin aku sirik di usia segitu, aku ngapain? Ngapain Teteh? Aku nonton Patino Sidin, aku nggak belajar nyanyi, nggak bikin lagu, nggak ngapa-ngapain. Patino Sidin juga bagus sih waktu dulu acaranya. Emang kamu ketawa, kamu udah tahu Patino Sidin? Nggak, belum lahir. Ini yang pada gini pada hahaha tahu Patino Sidin enggak. Gimana sih? Mainkan Dito, kita Oke, iklan dulu. let's go.